Kita 1 JP cumanya Bapak Ibu. Wah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya sehat semua nih Bapak Ibu ya hari ini ya. Semangat ya, Bu. Ya. Ini karena gomet terakhir nih Bu di karena hari pertemuan ini ya tetap terakhir ya, jadi harus bersemangat gitu ya Pak Sabta ya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja ya Bapak Ibu. Dari roman-romannya kayaknya memang Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan semoga itu memang benar-benar sehat, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat semuanya, sehat jasmaninya, sehat fisiknya, sehat pikirannya. Oke Bapak Ibu, hari ini kita tatap maya yang ke-19, yaitu pertemuan tatap maya kita yang terakhir di diseminasi PKG PJOK ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang refleksi dari bukti karya Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai nih Bapak Ibu, apa Bapak Ibu semuanya sudah tervalidasi bukti karyanya? Sudah ya Bapak Ibu? Sudah di Belum. Palping belum ya? Saya nggak tahu. Alhamdulillah sudah Ibu. Sudah. Ibu lupa nggak? Ingat sudah tervalidasi. Agak lama tadi. Pokoknya sudah punya Pak Wahyudi, sudah saya lihat. Yang belum itu yang belum selesai ya Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu, tolong dikejar. Yang belum silakan diunggah biar langsung tersinkron ke PMM-nya ya Bapak Ibu. Nah, refleksi bukti karya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang sudah mengunggah ke PMM, itu kan nanti ada Bapak Ibu akan diminta berbagi bukti karya. Nah, berbagi bukti karya ini Bapak Ibu bisa mengirimkannya itu ke LMS kembali ya Bapak Ibu. Jadi dia dua apanya. Ini kesepakatan kita bersama. Nah, hari ini Bapak Ibu, tujuan kita melakukan refleksi setelah mengunggah bukti karya, praktek pembelajaran, praktek baik, modul ajar atau RPP yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Nah, yang Bapak Ibu lakukan kemarin kan sudah ada yang praktek baik, ada yang modul, dan ada juga yang video praktek pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membuat atau melakukan refleksi. Masih ingat kan Bapak Ibu refleksi itu apa? Masih ya Bapak Ibu ya? Nah, agenda kita pengantar refleksi bukti karya. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya bukti karya ini adalah bagian akhir tugas tagihan Bapak Ibu selama mengikuti diseminasi PKG PJOK ini. Nah, di sini bukti karya Bapak Ibu akan bisa dilihat oleh semua Bapak Ibu yang bisa mengakses PMM. Nah, jadi semua siapa aja bisa mengakses bukti karya Bapak Ibu. Jadi, nah di sini yang kedua kita akan berbagi cerita refleksi bukti karya. Maksudnya di sini Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengunggah melaksanakan bukti karya, kira-kira apa sih kendala-kendalanya atau hal-hal menyenangkan apa yang Bapak Ibu temui dalam Bapak Ibu membuat bukti karya. Kemudian yang ketiga, pesan, kunci, dan penutup. Nah, ini ada refleksi karya. Nah, di sini kita kesannya karena judulnya sesuai judul tadi, refleksi. Jadi kita nantinya banyak sharing diskusi ya Bapak Ibu, bagaimana kita berbagi inspirasi. Jadi berbagi bukti karya kita yang sudah tervalidasi tadi
di LMS, kemudian Bapak Ibu mengunggahnya ke PMM. Nah, jadi membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK. Jadi memang tujuan dari bukti karya ini tadi pertama sebagai bahan inspirasi. Jadi memang nantinya kalau Bapak Ibu yang lain ingin mencari inspirasi tentang pembelajaran PJOK, Bapak Ibu bisa melihatnya di PMM. Nah, kemudian proses validasinya itu dilakukan oleh saya dan juga LMS-nya tersendiri. Kemudian ini juga merupakan salah satu syarat Bapak Ibu lulus ya. Jadi mohon Bapak Ibu yang belum segera menyelesaikan bukti karya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih, ada 3 pilihan, boleh praktek mengajar, boleh praktek baik ataupun modul ya. Dan bukti karya itu adalah original hasil Bapak Ibu sendiri ya. Bapak Ibu boleh memodifikasi. Yang penting itu tidak ceplok semuanya ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Kira-kira dari pertanyaan pemantik, siapa yang berkenan ingin menjawab Bapak Ibu? Ya, siapa yang mau? Yang Sabta udah siap, Bu. mungkin? Oke, silakan. Yang udah siap, Bu. Oh, yang udah siap. Fikri, Oke. Bu, Fikri. Oke. Pak Wahyudi, silakan. Pak Wahyudi. Bu. Ya. Itulah. Tak payah esok lah. Oh, pertanyaan pemantiknya. Tentang bukti karya Bapak. Ayolah, Fikri. Ayo Pak Yudi, cepat Pak Yudi. Boleh dibuka lagi Pak bukti karyanya. Matiin lah kamera deh. Yudi, Tak sportif. Sportif lah, ping. Mati. Apakah isi bukti karya yang Anda buat menunjukkan pemahaman? Kalau saya menjawabnya keinginannya Pak Sabta, Pak Riau, izin. Siti, Bu. Oke, Siti, silakan. Kayaknya Pak Yudi lagi gangguan jaringan ya. gangguan jiwa. Nah, macet videonya. Oke, silakan Bu Macet, Siti. Baik. Apakah isi bukti karya yang Anda buat menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Jawaban saya iya, karena saya kemarin membuat bukti karyanya itu berupa modul ajar, di mana pembelajaran di PKG PJOK ini kan dalam pembuatan modul ajar kan menggunakan format backward design. Nah, kemarin saya saat membuat modul ajar sudah menggunakan format backward design, di mana format tersebut telah dipelajari saat PKG PJOK. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menjawab lagi? Kalau nggak ada, nih ke pertanyaan selanjutnya. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Apakah isi bukti karya yang Anda buat merupakan karya produk orisinal? Iyalah, Bu. Apalagi kalau dia berbentuk video, Bu. Nah, gitu. Jadi dalam artian seharusnya kita sebagai setelah kita sekian bulan, 19 kali gomet, sudah 1 minggu tatap muka, tentunya besar harapan dari BGP, Pasda, dan motivasi diri sendiri tentunya ingin mengimplementasikan apa-apa yang sudah didapat itu, dan tentunya besar harapannya kan tentu dengan apa yang kita benar-benar karya kita gitu,
walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangan, itulah nanti apa namanya sebagai bahan evaluasi kita ke depan kan, demikian Bu. Oke. Walaupun punya saya belum siap ya Bu, masih proses. Pak, masih ada waktu, kerjakan aja. Oke, itu tadi jawaban dari Pak Sabta ya. Jadi ngejek aja Bu. Nih, siapa yang mau jawab? Apakah isi Ah, ini buku Bu karya Nia yang nih. Anda buat sudah Karena layak story jika dia tadi diupload di itu tapi itu Bu. PMM? Nah, Bu Nia nih. Siapa Jawabnya. Bu Nia? Silakan Bu Nia. Baik, baik. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Kakak Pasda. Malam Bu Nia. Selamat malam, teman-teman semua. Salam hangat, salam sehat untuk malam ini untuk kita Ini semua. pula basa-basi Bu Nian ya. Nyala betul. Mulai dari salang kepayang sampai silang dedahan apa. Oke. Ulet lewat sampai apa tak Sungai Guntung. Lanjut. Jadi sudah layak jika diupload di PMM. Ya, bismillah ya Bu, namanya kita pemula. Kami berharap tugas yang kami sampaikan, tugas yang kami buat, mudah-mudahan bisa terloloskan dalam program di PMM. Mudah-mudahan layak untuk dipertontonkan oleh Bapak Ibu guru hebat di luar sana, karena melalui pembelajaran yang kita ikut selama ini kami banyak mendapatkan perubahan dalam mendidik anak-anak peserta didik kami di sekolah. Terus terang saja dalam diri saya sendiri banyak selalu yang harus saya perbaiki, dan mudah-mudahan melalui program TKG ini kita tidak sampai di sini saja, karena untuk menambah wawasan itu sangat penting bagi kami selaku guru pendidik untuk anak Indonesia Jaya. Jadi guru hebat, Indonesia maju, ya kan teman-teman, ya kan? Iya pula. Jadi itu saja Bu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Riau atau Pak Mawar. Terima kasih. Alping tuh, Selamat Alping. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan atau mau ada yang menjawab lagi? Silakan. Silakan Pak Alping. Angkone loka gua. Kau ketua, kau berharap gua. Tambahkan Pak Alping. Nah, Pak Alping yang ini aja lah. Kira-kira. Halo Pak Alping. Jawab Ping. Ya, Bu. Silakan. Ini lombui lunak gigi pada lidah. Apakah isi bukti karya yang Salah tekan pula. dapat demonstrasi Ya, nggak apa-apa. lain jika diupload di PMM? Oh, saya belum tahu lagi Bu, soalnya belum diupload di PMM Bu. Kira-kira dari yang Bapak buat itu terbayang nggak? Dapat menginspirasi Bu, Bapak buat apa? karena yang saya bikin itu tentang praktik baik Bu. Oke, praktik baik. Iya, anjay. Oke. Nah, Bapak Ibu memang harapannya memang semua yang Bapak Ibu upload itu bisa bermanfaat, dan saya yakin itu bermanfaat Bapak Ibu, karena dari PMM itu memang saya aja sampai sekarang pun kalau mau mencari referensi memang sering larinya ke PMM gitu. Karena memang banyak sekali media-media ataupun materi-materi praktik baik gitunya yang bisa kita ambil dari PMM itu. Dengan bertambahnya punya Bapak Ibu sekalian hari ini tentunya akan menambah lagi nih referensi baru di PMM tersebut. Apalagi kita kan sekarang nih satu boleh dikatakan satu Indonesia itu tengah mengadakan PKG PJOK ini ya. Pas tugasnya itu bakalan sama Bapak Ibu. Tugas akhirnya itu bukti karya. Jadi mereka memang diminta semuanya mengupload hasil bukti karyanya itu di PMM. Nah, dari sekian banyak itu termasuklah punya Bapak Ibu sekalian. Pasti itu bakalan ada aja yang menguploadnya. Maksudnya bakalan ada aja yang membuka Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa
sering-sering nge-share gitu, nge-share kan ada tuh berbagi karya katanya. Nah, di situ bisa Bapak Ibu bagikan referensi itu misalnya di komunitas KKG Bapak Ibu atau di komunitas sekolah Bapak Ibu. Kayak praktek baik itu kan nggak mesti harus di PJOK aja. Ada bisa digunakan kalau misalnya praktek baiknya seperti ice breaking misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan bisa digunakan bukan hanya untuk guru PJOK aja, tapi guru-guru kelas pun bisa. Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Yang pentingnya lagi untuk seorang guru itu jangan pernah berhenti belajar. Jika dia berhenti belajar, maka dia berhenti mengajar. Oh gitu. Pasti Ya kan, itu Pak kan. Ketua? Karena kalau udah ini kan nggak upgrade ilmu ya Bapak Ibu. Oke, di sini Bapak Ibu, refleksi bukti karya berhubungan dengan materi PKG PJOK. Nah, setelah membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PKG PJOK, silakan lakukan refleksi sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, Bapak Ibu masih ingat ini nih yang what, so what, no what ini punya siapa? Gibbs atau Barton? Punya Bang Rio. Punya Mbak Rio. Jangan Ini macam punya Gibbs ya Bapak Ibu. Ini kerangka refleksi punya Gibbs, yaitu 3 tahap, what, so what, dan no what. Nah, ini dalam what, masih ingat what itu apa Bapak Ibu? Menggambarkan apa yang terjadi untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan dalam proses membuat bukti karya yang telah dilakukan. Sedangkan SOCWAT menganalisis perenungan terhadap kejadian untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan proses membuat bukti karya yang dilakukan. Tahap refleksi terakhir yaitu know what. Know what itu tindak lanjutnya, apa sih langkah yang mau Bapak Ibu lakukan setelah adanya perbaikan dari bukti karya Bapak Ibu. Kira-kira bukti karya Bapak Ibu tuh ke depannya next time-nya mau diapakan gitu. Kalau Bapak Ibu membuat lagi. Kemudian keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek. Ini Bapak Ibu nanti akan mengadakan ini ya Bapak Ibu refleksi. Nah, jadi refleksinya itu nanti saya akan bagi Bapak Ibu beberapa kelompok lah. Nah, jadi Bapak Ibu acuannya itu 3 ini. So what, so what, dan no what. Nah, selain itu Bapak Ibu juga nih, ini seperti yang udah Bapak Ibu lakukan lah, refleksi yang di awal-awal kan kita sudah belajar nih yang ini nih. Nah, jangan hanya mendeskripsikan tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi memang dalam refleksi itu Bapak Ibu boleh nih menjelaskan kejadian-kejadian apa sih yang menjadi tantangan mungkin dalam Bapak Ibu membuat bukti karya tersebut. Nah, jujurlah tidak apa-apa untuk mengaku kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi. Nah, selain Bapak Ibu pokoknya dimintanya jujur, jadi nggak tidak apa-apa kalau misalnya dalam Bapak Ibu mengerjakan suatu bukti karya itu ternyata Bapak Ibu mengalami kendala-kendala. Nah, dan kendala itu mungkin datangnya dari diri Bapak Ibu. Nggak apa-apa karena memang sifatnya refleksi itu kan kita menggali apa yang terjadi begitu. Nah, apa yang menjadi masalah-masalah saat kita melakukan bukti karya tersebut. Jadi kalau kita berbohong, kita kan nggak tahu nanti know what-nya itu kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, makanya kenapa dia diminta jujur gitu ya Bapak Ibu. Bersikaplah selektif. Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa penting. Nah, ini yang saya bilang tadi, mungkin ada kejadian-kejadian seperti tantangan atau Bapak Ibu sama sekali dalam membuat menikmati atau Bapak Ibu dalam membuat bukti karya sangat bahagia karena mungkin karena ini ya kan banyak hal atau mungkin ada kendala-kendala. Pastikan 2 hal itu aja. Kalau nggak ada kendala berarti Bapak Ibu happy, Bapak Ibu bahagia melakukan bukti karya itu.
Lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses di PKG ini. Nah, memang kita nih dimintanya melihat ke belakang untuk ke depan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita melihat nih kekurangan-kekurangan apa nih yang kita hadapi selama kita melakukan mungkin selama mengikuti kegiatan PKG inilah kira-kira Bapak Ibu sampai ke bukti karya itu apa sih kendala-kendala yang sering Bapak Ibu temukan. Nanti di waktu yang akan datang, di next langkah selanjutnya kira-kira apa sih yang bakalan Ibu lakukan setelah PKG ini ya? Nah, setelah bukti karya Bapak Ibu terbit, kira-kira apa sih yang bakalan Bapak Ibu lakukan gitu? Maksudnya itu apa yang Bapak Ibu dapat gitu? Nah, bisa juga seperti saya Bapak Ibu, karena kita di sini akan berbagi cerita refleksi bukti karya berdasarkan dari 3 kerangka tadi, what, so what, dan no what. Nah, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau saya buatkan menrom apa di sini aja. Jadi nanti Bapak Ibu saling berbagi refleksi. Tentu kalau mau berbagi refleksi ini tentu Bapak Ibu harus menceritakan dulu dong apa bukti karya yang Bapak Ibu ambil. Terus bagaimana? Dari situ nanti Bapak Ibu bakal merefleksi diri Bapak Ibu sendiri. Bagusnya Bapak Ibu mau gimana? Mau saya buatkan link menrom atau di sini aja? Saya bagi aja dua-dua, makanya Pak Sabta sama Pak Ading berbagi bukunya, bukunya sama Pak Wahyudi misalnya. Atau gimana? Ini aja, Bu. Di sini aja? Oke. Ini aja, Bu. Mau pilih pasangan masing-masing atau saya yang pilihkan? Awak dengan Pak Yudi, Bu. Oke, Pak Sabta dengan Pak Wahyudi. Silakan. Saya dengan pengantin baru, Bu. Oke, silakan di kompor. Saya tak mau sama Pak Sabta, Bu. Kamu gonti yang ada lokaang si Tuping, lancangan loka. Ujung-ujung itu Yudi suruh tuh, Bu. Ya yang laki ya kan itu, Ping. Atau kita satu-satu aja. Siapa lah yang dulu mau menampilkan apanya? Vario. Tanya atau tak payah ditampilkan, langsung ngomong aja dari awal dia judul apa yang diambilnya, praktek baik yang diambil atau modul yang diambil. Mungkin ceritakanlah Bapak Ibu bercerita lah bagaimana selama Bapak Ibu selama seperti Bu Siti kan membuat modul tuh. Nah, selama membuat modul kira-kira kan modulnya kan udah dilaksanakan kan di sekolah. Kira-kira apa sih kendalanya? Saya dulu, Bu. Oke, Pak Sabta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam bahagia untuk kita semua. Baiklah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, Pasda. Dalam proses pembuatan bukti karya, kebetulan saya mengambil salah satu pilihan yaitu video praktik baik atau video pengajaran, proses pembelajaran. Saya mengambil sampel ataupun untuk peserta didiknya dari kelas 4 di SDN 024 Perumbai 1. Adapun kendala yang saya hadapi adalah mengubah kebiasaan saya dalam mengajar yang biasanya kegiatan pembelajaran itu mungkin banyak berpusat kepada saya, kemudian harus saya selaku guru masih menggunakan gaya komando, jadi merubah sesuatu kebiasaan yang lama ke kebiasaan baru ke arah yang lebih baik itu menjadi kendala bagi saya. Kemudian dari sisi peserta didiknya,
mungkin mereka menemukan sesuatu yang baru dari diri kita. Itu juga menurut saya tidak mudah memperkenalkan kepada mereka. Namun dengan kegigihan, tekad, kemudian dengan apa yang sudah kita dapat dalam program PKG ini, semua itu insya Allah bisa saya lewati dengan baik. Yang jadi kendala juga mungkin untuk pengambilan gambar, video, saya hanya menggunakan satu kamera satu. Kemudian jarak antara kamera saya dengan video dengan posisi saya dan anak-anak itu jauh, jadi suaranya kurang jelas gitu. Jadi saya siasati dengan mendubbing video tersebut, kemudian saya dubbing suara saya di situ, menjelaskan, ditambahkan lagi dengan keterangan-keterangan melalui tulisan teks yang saya tempel pada video tersebut. Contoh mamanya kegiatan awal, kegiatan inti, kemudian saya tambah dengan menjelaskannya secara verbal dengan melalui dubbing. Dengan proses ini saya menemukan satu apa yang disampaikan Ibu Pasda ketika kita tatap muka kemarin, bahwa guru sekarang itu memang kita dituntut untuk ini menguasai teknologi, mau tidak mau, walaupun seperti saya sudah 40 tahun memang harus belajar karena sangat menunjang untuk proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Namun untuk selanjutnya, di luar bukti karya yang sedang saya buat itu, anak-anak jadi begini, ada muncul bahasa dari anak, ayo Pak olahraga kayak kemarin lagi Pak, seperti itu. Jadi mereka ada ketertarikan baru gitu, ada mereka menemukan sesuatu yang baru, jadi ini ada dampak positifnya gitu. Jadi walaupun saya ini sebenarnya guru kelas, tetapi dengan ini mereka merindukan saya tuh sebagai sosok guru olahraga gitu loh. Jadi mau tidak mau, senang tidak senang, ya alhamdulillah, saya juga alhamdulillah anak-anak ini sangat berterima kasih juga sebetulnya kepada anak-anak ini masih mau menerima saya sebagai guru olahraga kan gitu. Nah, itu Bu. Kemudian satu lagi saya menemukan di dalam ada pembuatan bukti karya ini bahwa kita sebagai guru itu memang betul-betul harus belajar dulu sebelum kita ngajari anak gitu. Kita harus menguasai modul ajar gitu. Jadi banyak ketika bukan beban sebetulnya ya Bu ya, kalau saya katakan tugas ini mengajarkan saya sebagai guru, tugas bukti karya ini membuat mengajarkan saya untuk ternyata ini loh banyak kekurangan saya lagi dalam mengajar yang mungkin ketika saya implementasikan, ketika saya memposisikan diri sebagai guru kelas juga ada manfaatnya juga gitu. Jadi saya sangat beruntung. Kesimpulannya insya Allah bukti karya masih dalam proses, mudah-mudahan selesai malam ini. Kemudian saya ini orang yang paling beruntung di kelas 12 gitu. Karena begini, mohon maaf ya kawan-kawan, saya guru kelas, tapi saya bisa mengajar olahraga, saya dapat ilmu olahraga. Tapi kawan-kawan guru PJOK, belum tentu kawan-kawan nanti bisa ikut PJOK PKG guru kelas kan begitu. Jadi saya juga terima kasih sama Bu Pasda, sudah sangat banyak membantu, walaupun awalnya sih saya ogah-ogahan ya Bu ya, 2 kali pertemuan saya tidak hadir. Tapi alhamdulillah ternyata ilmu itu tidak ada yang tidak bermanfaat. Jangan nangis Bu, belum perpisahan kita nih. Nah, jadi itu saja Bu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk diri saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Padan ada mau yang saya tanyakan lagi loh Pak. Boleh tanya Bu.
Nextnya setelah ini, setelah selesai ini, kira-kira perubahan apa sih yang ingin Bapak bawa ke peserta didik Bapak gitu kira-kira? Kalau saya Yang Bapak pribadi, Bu, dapat lah saya dari ingin, sini nih gitu. Nah, saya ingin begini ya. Kalau umpamanya saya diberi kesempatan mengajar olahraga, mungkin saya akan ambil gitu. Tapi bagaimana saya bisa mengajar olahraga, tapi dapodik saya tetap guru kelas gitu supaya sinkron kan. Dan kalau kesempatan itu saya punya untuk mengajar olahraga, saya akan memberikan sesuatu pembelajaran PJOK yang baru, yang modern dalam artian sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian saya ini menjadi PJOK itu menjadi ini loh, hilang mindset bahwa kalau tidak main bola, tidak main poli itu tidak olahraga gitu loh, Bu. Jadi itu yang ingin saya ciptakan di sekolah saya tuh, Bu, gitu. Kan dari awal dulu saya pernah ungkapkan sama Ibu, kalau di sekolah saya itu tidak main bola, tidak olahraga. Jadi saya ingin ubah itu gitu loh, bahwa olahraga itu tidak hanya main bola, tidak hanya main poli gitu. Itu yang ingin saya ciptakan, Bu. Tentunya pembelajaran yang menyenangkan, kemudian gurunya dirindukan, kemudian hasil pencapaian pembelajarannya memuaskan. Itu, Bu, 3 poinnya. Terima kasih. oke, mantap. Tepuk tangan untuk Pak Sabta. Tek, 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 Wah, tek. tepuk tangan, Bu Nia. Ya, Bu Christina Ulan, ada mau disampaikan? Enggak? Salah pencet, Bu, salah Oh, pencet. sudah. Mungkin kata-kata terakhir. Ada yang lagi mau berbagi? Pak Riau lah, Pak Riau. Pak Riau ini nggak pernah nih kita dengar suaranya kan. Suaranya besok, Bu, mau diberikan. Apa, Bu? Oke, silakan Pak Riau berbagi cerita. Cerita apa? Nih, Pak refleksi. Riau tuh habis makan Pak Riau. mangga tuh, Bu, mangkanya kayak gitu deh. Refleksi tentang refleksi bukti karya punya saya, Bu. Ya, boleh lah kita melenceng sedikit atau nggak refleksi tentang program inilah Pak selama Bapak mengikuti ini kira-kira sampai ke bukti karya kira-kira apa sih kendala-kendala Bapak, terus apa yang bakalan Bapak lakukan setelah selesai dari kegiatan ini, perubahan apa sih yang bisa Bapak lakukan gitu. Kendala belum cair bang, 3 bulan. Apa? Pik? Kendala 3 bulan belum cair. Mungkin Oh, Pak itu Rio kan- ingin wakilkan ke Pak Yudi mungkin kan? Ya, boleh. Kendala saya sih, Bu, banyak sih. Yang pertama mungkin banyak mengcopy bukti karya dari teman-teman PJOK. Bentar, nak. Sabar. Juga apa namanya? Mengambil contoh-contoh, jadi mungkin penguasaan terhadap bukti karya sendiri saya itu agak sedikit ataupun kurang menguasai. Sabar dulu. Bapak rencana mau mengambil bukti karya apa dari 3 pilihan itu? Dari 3 pilihan kemarin, Iya, itu apa namanya? praktek baik. Ya, praktek baik. Oke. Jadi Terus kendalanya apa Pak? Sampai saat ini kok belum diupload? udah, Bu. Oh Udah udah. di-upload, Bu. Oke. Udah saya upload itu, Bu. Jadi kendala saya kan karena saya banyak juga mengcopy kata-kata dari teman-teman PJOK yang lain. Jadi ditolak terus. Jadi saya tidak tidak menguasai betul bukti karya saya. Juga saya cek copy aja, Bu. Jadi menurut betul apa salahnya itu tergantung pasda saya sendiri nanti. Oke. Jujur, Bu, itu jujur. Kalau saya menguasai, akan saya ceritakan problem-problem. Betul. Karena Jadi tadi problem ada poin pertama yang saya disampaikan mengedit Bu itu, Bu. Wahyu. Mengedit itu agak susah saya, Bu. Gitu. Karena saya mengcopy sedikit kata-kata dari teman-teman PJOK yang lain, dari kecamatan lain ataupun dari kabupaten lain. Jadi sedikit agak sulit mengedit, Bu. Jadi saya terkendala dalam mengedit. Memodifikasinya ya Pak. Ya, betul sekali, Bu. Mau mangga, Bu? Oke, lanjut. Kirimkan aja. Oke, terus kira-kira apa sih yang mau Bapak lakukan seperti Pak Sabta tadi
setelah dari kegiatan ini usai? Kira-kira apa sih yang bakalan Bapak bawa ke peserta didik Bapak di sekolah? Yang jelas mungkin lebih secara modern Bu pembelajarannya, mungkin banyak menggunakan video, lebih ke fokus, lebih anak-anak lebih mudah mengakses tentang pembelajaran olahraga, lebih gampang, lebih mudah dengan dunia yang canggih sekarang. Jadi itu sih niat yang saya terpikir dari saya sampai saat ini. Itu aja Bu dulu Bu. Nanti Oke, banyak-banyak nanti diambil Pak Alping. kasih Pak Riau. Tetap ya. Itu cerita baik dari Pak Riau. Silakan siapa lagi, Bapak Ibu? Monggo. Yudi, Boleh Bu, raise Yudi, Bu. hand, boleh open mic, silakan. Yudi lah, Yudi. Ya kan Pak Riau? Pak Wahyudi, nggak ada mukanya di sini. Pak Alping lah, Pak Alping. Pak Mawar. Oh iya, Pak Marwan. Mawar, Bu. Mana dia nih? Nggak ada muncul. Laping. Oke, Pak Alping aja. Monggo. Saya lah Bu yang nanya, kalau enggak. Oke. Ini tak pertanyaan deh nih ya. Cerita dulu, cerita. Habis dari Pak Alping, Ada cerita. boleh. Oke, Pak Alping lanjut. Mm-mm. Cerita apa nih, Bu? Nih, berbagi cerita belum refleksi tahu. bukti karya. Kayak mana mau cerita nih, Bu? Susah Cerita ceritanya, Bu. aja, Bapak ngambil bukti karyanya apa, Kalau kendala-kendalanya saya apa, next-nya mau melakukan apa. Kan itu tadi kan, what, No what. what, mau melakukan perubahan, Bu. Ay, jangan begitulah. apa, Butuh perubahan, Bu. Butuh perubahan, Bu. perubahannya bagaimana tuh? Yang lebih baik lagi, Bu, depannya. Coba lanjutkan dulu. Coba jabarkan, Pak. Coba runutkan dari what. Nah, itu yang tadi saya bilang tadi, what itu kan apa sih bukti karya Bapak? Nah, kan kayak gitu kalau kita ada pertanyaannya. Jadi dibantu dengan itu. Mulai Bapak ceritakan bukti karya yang Bapak ambil. Bukti karya yang saya ambil itu tentang apa, Bu? Praktik baik. Oke, praktik baik. Ya. Jadi cara apa? Cara mengajar yang lebih baik ke depannya lagi, Bu. Contohnya seperti ini, apa, Bu? Apa kau? Susah mengungkapkannya, Bu. Susah mengungkapkannya, Bu. Lengkapkan Aku aja. yakin waktu nembak ini pasti pakai sugat. Hampir sama dengan yang punya yang kata-kata Bang Rio tadi, Bu. Kalau untuk proses pembelajarannya lebih banyak untuk menggunakan fokus supaya anak-anak itu lebih memahami, lebih tertarik lah untuk belajar PJOK ini, Bu. Jangan anak-anak itu cuman, ya betul lah kata Bang Rio tadi, kata Pak Sabta tadi, Bu, karena jangan anak-anak itu cuma tahu bola. Setiap olahraga pasti dia tanya, Pak, bola, Pak. Pasti itu yang tanya terus, Bu. Itu ya. Oke, Nah, itu, Bu. makasih. Ada lagi? Dikit tentang bola tadi Bu. Bagaimana, Pak? Biar saya bantu dikit tentang bola tadi. Oke, problem oke. tentang bola tadi. Silakan. Jadi begini Pak Alping. Iya, Pak Rio. Kemungkinan anak-anak kita ini masih terpikir di otaknya atau di kepalanya tentang olahraga itu main bola. Mungkin dia ataupun di kecamatan kita ini anak-anak kita itu mindsetnya itu pertandingan bola itu jadi utama di sekolah dia gitu, sekolah masing-masing. Jadi seperti Hakdiknas ataupun kegiatan yang menjuru tentang kejuaraan bola kaki, mereka lebih terfokus ke situ. Jadi dalam olahraga anak-anak kita itu bukannya tak mau olahraga yang lain ataupun tidak suka dengan olahraga lain ataupun hanya olahraga itu sebagai apa namanya kata Pak Sabta tadi untuk sebelum olahraga kalau tak main bola tak olahraga gitu. Nah, jadi mindsetnya sekarang anak-anak itu seperti itu karena ada kegiatan Harkiknas, kegiatan bola kaki gitu.
Jadi mungkin anak-anak terfokus seperti itu. Itu sih kendalanya dari kita. Oke, makasih Pak Riau. Pak Sabta ada mau ditambahkan? Silakan. Nah, inilah saya menambahkan Pak Rio tadi. Inilah tugas kita setelah PKG ini selesai. Bagaimana kita bisa mengubah paradigma anak-anak ini tadi ke depan supaya ibaratnya bukan kita mau menghapuskan bola itu, karena saya yakin saya latar belakang juga bergelut di bidang itu juga sama Pak Riau kan. Nah, jadi bukan kita mau menghilangkan itu, cuman bagaimana paradigma anak-anak itu bahwa sepak bola bukan mau menghilangkan, tetapi bagaimana bahwa olahraga itu bukan hanya sekedar sepak bola. Dan ketika mereka tidak berolahraga dengan menggunakan bola besar atau sepak bola, mereka juga sebetulnya sudah berolahraga. Mungkin begitu ya Pak Riau ya. Setuju Pak Andi, setuju. Good. Oke, ada lagi yang lain mau? Ada. Nah, jadi memang Bapak Ibu, sebelum kita merubah paradigma peserta didik, tentunya yang harus kita rubah adalah paradigma kita sebagai yang mendampinginya, ya kan? Nah, terkadang kita itu terlalu fokus dengan bagaimana hasil anak itu. Nah, jadi kita melupakan prosesnya. Padahal kan yang harus kita nikmati itu adalah prosesnya gitu nah Bapak. Jadi usahakanlah setiap Bapak Ibu melakukan kegiatan PJOK itu, materi-materi PJOK itu jangan terlalu terfokus pada hasil. Memang tidak bisa kita pungkiri, kadang orang itu melihat hasilnya ya kan, kalau bagus berarti sukses kayak gitu, berhasil kayak gitu. Nah, coba Bapak Ibu lebih membawa anak didik Bapak Ibu itu dalam menikmati proses. Artinya bagaimana? Misalnya kalau ada materi-materi yang bola voli misalnya, jangan Bapak Ibu langsung menjerumus dalam bentuk permainan bernet gitu, langsung bola voli ya. Enggak kayak gitu nah Bapak Ibu. Ajaklah mereka mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang sederhana gitu. Nah, jadi mereka pun nggak langsung terfokus nih dengan hal-hal yang berat gitu. Nah, sama seperti kebugaran jasmani misalnya, ada aktivitas kebugaran jasmani atau aktivitas lokomotor dan lokomotor, jangan langsung disuruh lompat lari gitu aja gitu. Tapi buatlah dalam suatu bentuk permainan sehingga mereka ini tahu loh, ini ternyata udah mereka lari-lari ya baru Bapak Ibu jelaskan. Jadi lebih masuk ke situ dalam bentuk permainan. Ya sesuai dengan karakteristik anak lah kalau menurut saya. Gitu. Sabta gimana? Silakan. Setuju Bu, setuju. Karena kita sebagai guru olahraga itu bukan apa ya, di sekolah itu sebetulnya bukan fokusnya, muaranya sebetulnya bukan prestasi. Karena kalau mereka mau berprestasi, kalau menurut saya itu di luar gitu loh. Maksudnya kalau di sepak bola mungkin di SSB, Ya. kalau poli mungkin di PPLP atau cabur-cabur lain gitu kan. Kita hanya memberikan ruang kepada mereka gitu kan, memperkenalkan ini bola besar, ini nanti kemana minat bakat mereka, nanti kita kan akan memberikan pandangan, arahan, dan kalau mereka ingin menambah mungkin bisa di luar. Mungkin demikian ya Bu ya. Iya. Oke. Makasih rekan-rekan semuanya. Ada lagi nggak yang mau berbagi cerita? Bu Nia tadi ya? Silakan Bu Nia. Bu Nia nengok tempenya tadi mau gosong Bu, makanya dia ke belakang begitu. Ada yang lain Bu Siti? Bu Kristina tuh tadi nampak nongol kepalanya Bu. Martina? Ayolah Bu Kristina. Ada? Tolonglah Bu Kristina. Kita nggak lama kok, cuma 1 JP aja. 2 jam pun tak apa-apa Bu. Udah habis tuh. Nah, tadi kan Bapak Ibu tuh sudah menceritakan tuh, ini tadi. Jadi sebenarnya petunjuknya ini ya Bapak Ibu, tapi kan sudah saya dorong tadi. What, so what, dan no what tadi udah saya kasih pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu juga sudah berbagi cerita tadi, dari cerita Pak Sabta, Pak Riau, Pak Alping. Nah, memang setiap kita pasti punya
tantangan tersendiri dalam melakukan itu pengajaran ataupun proses yang sekarang Bapak Ibu ikuti ini. Nah, jadi bagaimana hasilnya itu nanti ke depannya ya kembali lagi nih kepada diri Bapak Ibu sekalian. Bermanfaat dan enggak bermanfaatnya kegiatan PKG ini juga tergantung Bapak Ibu yang menyingkapi gitu. Nah, jadi apa sih yang bisa Bapak Ibu dapat dari kegiatan ini? Harapannya muaranya itu adalah untuk peserta didik Bapak Ibu yang ada di sekolah. Apapun itu bentuknya, mau itu bentuk kemarin, pola gerak, keterampilan gerak, kebugaran. Nah, itu yang Bapak Ibu implementasikan kepada peserta didik Bapak Ibu. Seperti kayak yang kemarin itu kan banyak tuh permainan-permainan. Nah, usahakan itu yang Bapak Ibu implementasikan, yang Bapak Ibu sebarkan kepada anak didik Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu modifikasi pun nggak masalah. Penting kita kan di sini kan sudah berbagi, ibaratnya kita ini udah berbagi praktek baik Bapak Ibu. Jadi memang praktek-praktek baik itulah sekiranya bisa Bapak Ibu ambil, bisa Bapak Ibu terapkan untuk anak didik Bapak Ibu. Ya. Nah, apa sih pesan kunci yang bisa kita ambil dari kegiatan PKG ini sama 3 bulan ini Bapak Ibu? Kira-kira. Siapa yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Pesan kuncinya guru Singkat PJOK itu harus melawan malas, Bu. Karena kalau gini, Bu, karena gini, selanjutnya catatan penting sebenarnya udah Bu sampaikan tadi, tapi saya sangat terkesan dengan kata-kata itu bahwa kalau kita mau merubah sesuatu, kitanya dulu harus berubah, baik itu paradigma, kemudian pencapaian hasil belajar, kemudian metode pembelajaran ataupun proses pembelajaran lebih baik lagi. Tentu kita sebagai guru harus mau dulu merubah diri kita untuk menjadi lebih baik dalam mengajar dan belajar. Itu, Bu, kalau menurut saya. Pak Riau ada lagi, Bu. Bu Tina, Pak Riau, Bu Siti, Yang lain lah dulu. Bu Laila, Bu Yuni. Nah, Bu Yuni dah ngomong. Apa Ya, Bu? Ya, Bu, saya kasih sedikit, Bu. Oke, apa itu? Banyak lah. Sedikit Banyak. aja. Banyak pun boleh ya Pak Rio ya. Yang mana nih? Menurut saya, Bu, Bukalah selama kamera Bu. wajah saya jelek, Bu. Ya, tuh. Ini bukan kontes kecantikan deh, ini kelas 12. Jangan tapi mau ngomong. Oke, lanjut. Menurut saya, Bu, selama ini saya jadi guru PJOK kan mungkin saya kurang efektif lah, kurang menyenangkan untuk anak-anak gitu kan. Jadi untuk kedepannya saya ingin belajar lagi untuk menciptakan pembelajaran itu yang menyenangkan, yang efektif, sehingga melibatkan berbagai metode pembelajaran yang efektif untuk anak-anak. Kemudian saya mencoba untuk melihat permainan yang di TikTok itu, Bu. Udah itu disalurkan ke anak, permainan kan banyak tuh, Bu, yang di TikTok tuh, Bu. Terbuka coki TikToker deh, Bu. Permen TikTok. Apalagi kalau anak kelas bawah itu kan memang Iya, Bu, ajak main-main, nyanyi-nyanyi itu anak-anak kelas 1 tuh, Bu. Buka kamera Jadi dulu. untuk kedepannya rencana saya untuk membawa anak-anak itu untuk permainan menyenangkan, khususnya untuk kelas 1 lah tuh, Bu, karena saya masuk kelas 1 kan. Cuman kalau kelas 6 tuh, Bu, kemarin kan kalau saya pakai Infokus, Bu, saya mikir kalau pakai Infokus nih mikirnya nak masang Infokus lagi, apa komputernya lagi ribet rasanya saya, Bu. Belum lagi anak-anak kelas 6 tuh nanti kan lama Bu tadi. Itu mungkin kendalanya, Bu, kalau ya kan Pak Riau. Oke, setuju.
Memang menyenangkan Bu, lihat dulu video kan. Cuman nak masang dia itu Bu kadang. Tadi sedikit rupanya panjang Minta juga. tolong ke Pak Yudi. Yudi payah. Apa guna Yudi di Nah, sekolah tuh timbul Yun? dia kan. La ilaha illallah Yuni. Bang Yudi, Bang Yudi. Kau tolonglah kakak kau tuh. Saya sedikit, Bu. Kau ini kadang entahlah. Udah Bu, mungkin itu aja Bu cerita dari saya. Oke, makasih Bu Yun. Ada. Coba Pak Yudi Yudi mau lagi, Yudi. nambahkan? Bu, saya Silakan. Bu. Ah, Saya kedongan siapa yo. nih? Apa pula kata dia? Siapa? Pak Riau. Oke. Yudi, Kalau Yudi. saya sedikit Bu. Sedikit Bu. Kata kunci saya. Yang pertama, kata kunci saya itu yang sedikit aja, yaitu memperbarui pengetahuan saya sendiri Bu. Oke, sip. Membuka pengetahuan baru buat saya. Mengikuti Iya, Oke. iya, luar biasa. Tetap plus 12 nih. Ada lagi yang mau? Pak tepuk tangan untuk Arya lo. Thank you, thank you. Oke, thank you. Nah, ini dia reflektif kata kuncinya kalau di sini ya Bapak Ibu. Bukan berarti kata kunci Bapak Ibu, enggak apa. Tepat, semuanya tepat ya Bapak Ibu. Memang di sini salah satunya adalah reflektif atau refleksi. Jadi reflektif ini Bapak Ibu nggak jauh beda seperti kita tuh konsisten gitu. Nah, jadi memang setiap kan diambil dari kata refleksi. Jadi masanya tuh kita ini rutin mengulang, misalnya apa sih kurang kita perbaiki ya, seperti itu lebih tepatnya reflektif itu. Jadi ya apa yang kita pelajari, misalnya kita masuk nih hari ini, kira-kira kita nanda itu apa sih kurangnya aku saat ngajar. Nah, itu yang bakalan next waktunya kita baguskan. Di pertemuan selanjutnya pun demikian, apa sih kurangnya lagi. Nah, itu, dan memang itu enggak mudah ya Bapak Ibu, dan kita harus berangsur-angsur, nggak apa-apa berangsur-angsur aja. Saya pun sampai sekarang Bapak Ibu masih suka jarang melakukan, masih suka tertinggal yang namanya tuh refleksi gitu. Nah, ya kita tahu pada saat itu, tapi kita nggak menulis. Nah, kelemahan saya tuh di situ. Jadi jarang menulis, sehingga kita nih besok tuh kita ulang lagi, padahal udah tahu itu salah, udah tahu itu kurang tepat gitu. Jadi memang kata kunci di sini adalah reflektif ya Bapak Ibu, atau refleksi. Jadi kita itu untuk mengembangkan profesional kita, jadi kita perlu mengembangkan sikap reflektif pada diri kita. Jadi memang kita harus menanamkan sikap yang konsisten. Jadi kita nggak berubah-ubah nih. Karena kan kita nih orangnya mutan. Hari ini bagus, nah besok udah mageran kayak gitu. Nah, jadi memang ini tadi kita harus menanamkan sifat reflektif tadi itu. Jadi memang di dalam suatu proses pembenahan itu ya berangsur-angsur ya Bapak Ibu. Jadi kita harus rajin-rajin konsisten dengan apa yang sudah kita buat. Kalau memang hari ini kita model pembelajaran kita ini pemanasan dinamisnya dalam bentuk permainan, besok jangan balik lagi ke pemanasan dinamis yang biasa-biasa aja Bapak Ibu. Tetap dilanjutkan permainan apa lagi, besok permainan apa lagi kayak gitu. Jadi pun itu tadi anak-anak tuh menikmati. Kalau monoton itu aja, kalau kita dinamisnya itu aja, anak-anak nggak merasa menikmati pembelajarannya itu. Jadi carilah hal-hal yang menyenangkan. Apalagi tuh anak-anak SD kan Bapak Ibu masih pengennya lari sana lari sini ya kan, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau dibagikan sebelum kita tutup? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih Bapak Ibu sudah bersama selama hampir 3 bulan ini. Jadi memang ini adalah tatap maya kita yang terakhir di kegiatan PKG PJOK ini. Nanti Bapak Ibu menunggu pengumuman kelulusan itu di 30 November. Makanya Bapak Ibu yang belum menyelesaikan tugas-tugas, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu sampai tanggal 28. Karena tanggal 29 saya akan mengirim data. Jadi tanggal 30 itu kita pengumuman kelulusan.
Mudah-mudahan lulus. Macam Amin. judi. Jadi terakhir tanggal berapa, Bu? Unggahnya? Kalau itu tuh tanggal 2 siapa Pak? Kalau bukti karya tanggal 2 gitu. Pencairan Kalau tanggal berapa, Bu? Hah? Pencairan tanggal Pencairan setelah pelulusan. Kalau lulus baru dibayar, Jo. berapa? Kalau tak lulus boleh ngulang lagi, Bu. Enggak Bapak Ibu. Kalau untuk Mbak Sabta, April saya senyum lah. ada nggak yang menyangkut ini? Kalau nggak ada saya matikan dulu lah. Matikan Iya. Apa rekaman, ini? Bu. Lagi Bu ulangi menyangkut apa ini? Hah? Matikan Kalau rekaman nggak dulu. ada saya matikan dulu apanya. Iya, iya. Iya, itu recordingnya. yang merah itu, Bu. Ya. Ya. Heeh. Kita foto Tunggu, bersama dulu lah sebelum matikan. Oke. Oke, buka kamera. Pasang pose terbaik. Bu Yun. Ditutup dia kameranya Bu Yun. 3, 2, 1 senyum. Bu Siti nggak ada ya? Ada Biar ya. aku senyum tuh Mbak Sabta. Lagi, Bu, lagi, Bu. 11. Tunggu ulang lagi. Tunggu saya kirim dulu ini. Bagus nggak tuh? Lihat lah. Lagi yuk. 1, 2, 3. Apa tangan nian? Oke. Nggak boleh nomor ya. Komunikasi aktif. Lagi Bu, Serang lagi Fajar, Bu. Bang. Serang Fajar, Bang. Udahlah. Bang Rio, serang Fajar, Bang Rio. Hehehe, masih direkam nih. Bu, matikan dulu, Bu. Tunggu saya matikan. Oke, sabar. Sakit. Sabar.